Si Mei sudah datang. Mei Mei kesini. sudah datang dia. Ada harapan untuk si Mei? Apa sih Mei, bulan Mei? Bulan Mei. Iya. Semoga berjalan baik. Jadi bisa lagi. Berapa kali? Ini walaupun libur, tapi di Jakarta nggak tenang. Hah? Walaupun sekarang hari libur, Ah, di Jakarta nggak tenang. karena Orang demo. demo apa? Kaum buruh itu. Hari ini ada demo? Jam Ah, Kok nggak ada beritanya? Mei Day. 15 sampai 20 ribuan. Tapi dari jam sekian dari kelompok ini, dari jam sekian dari kelompok ini, sama pokoknya terus gitu. Kamu dapat informasi dari mana? Dari Jakarta, Oh ya? teman ada itu apa jadwalnya itu. Hari ini ya Mei Day. Untuk sosial pekerja. Hari buruh. Jadi kalau orang yang di sekitar DPR itu, udah nggak ada kemana-mana sampai sore atau malam. Mereka pusatnya di mana? Ya, Pusat demo di mana? di DPR. Senayan. Senayan. Hah? Senayan. Sebentar. Ke Patung Kuda. Ke mana? Mei Day. Awal Mei dengan tahu dan telur. Indomie sudah habis. Ada. Andas. Pemain terakhir. Ungkas. Semangat dia bisa di seterannya. Merasa dihargai. Dapat kenyamanan. Kau udah pernah bisa sana? Bah, bisa kau sana mang? Udah minggu kedua itu kau yang bisa. Sana Mang. Wah, Apa isinya? kegiatan patung kuda. Oh, patung kuda. Bundaran. Itu KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang di patung kuda patung kuda semua pusatnya. Seda, Jala PRT, pekerja rumah tangga, pekerja manufaktur, Federasi Perjuangan Buruh, patung kuda semua tuh. Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pekerja Nusantara, banyak. Udah habis mungkin ketupat mereka. Jamnya berbeda-beda tuh. Ya. Jadi Iya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, bergantian jam 1 jam. Berarti demonya udah mulai 1 jam yang lalu. jam 7 kan? Ya. Jam 7 itu Monas Barat. Apa tuntutan mereka? Lupa lah ya, salah. Mereka minta supaya mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi masing-masing kelompok ini beda loh tuntutannya. Nah, kalau Sana kelompok ini tuntutannya mengapa Omnibus Law? Hah? Mengapa Omnibus Law yang mereka tuntut? Karena di Omnibus Law itu mekanisme surat peringatan itu nggak ada lagi. Kan kalau di perusahaan biasanya ada SP1,
SP2, SP3 baru pecat. Ini di Omnibus Law nggak ada lagi. Langsung pecat gitu ya. Bisa langsung itu. Itu yang ada di Omnibus. Itu satu peraturan saya baca. Peraturan itu yang Berarti nggak ada lagi SP1. di Omnibus Law. Hmm. Nggak ada. Berarti tinggal pecat. Bisa dipecat. Omnibus Law ada itu di kan ada dibagikan undang-undang. Ya kebetulan waktu saya di BTAI waktu itu ada kawan yang dia juga bagian hukum, bikin perbandingan, tanya masukan lain-lain. Ini masalahnya Omnibus Law itu kan udah diteken di DPR, jadi nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi ternyata ketika diangkat ke MA gagal kan, makanya Jokowi sekarang memajukan Perpu tidak sebagai Omnibus Law, karena Omnibus Law itu sendiri sebenarnya kan di mahkamah nggak valid, secara hukum nggak valid, diangkatlah kan begitunya mekanisme Indonesia. Apa yang buat nggak valid? Karena peraturan-peraturannya itu Ustaz tidak mengikuti proses regulasi itu. Contohnya itu dari berdasarkan masukan masyarakat, itu yang pertama. Lalu yang kedua tidak melalui proses sosialisasi Omnibus Law itu kan artinya disusun diam-diam gitu Ustaz. Lalu setelah itu baru tiba-tiba sudah ketuk palu saja. Itu yang ketuk palu dulu yang si Amir Saripudin yang sekarang kena angkat KPK itu kan dia yang mengesahkan, Golkar. Nah itulah dulu prosesnya tahun 2019. Sempat saya dulu suarakan juga waktu soal itu, karena yang paling kena itu salah satunya adalah masyarakat adat. Karena waktu itu saya tinggal di Mentawai, bisa kena dulu masyarakat adat. Contohnya itu dalam hal apa? Ada perusahaan asing mau buka perusahaan kayu di Mentawai misalnya. Dia tidak perlu minta kesepakatan masyarakat adat, tinggal minta dari pusat. Kalau pusat yes, itu bisa terjadi. Sementara masyarakat yang di lokasi nggak tahu apa-apa. Itu salah satu. Lalu tentang AMDAL itu juga kena. Tapi itu berpasar ya, karena itu Omnibus Law itu kan satu kumpulan hukum yang besar dari A sampai Z gitu. Namanya kan Omni, semua law, Omnibus Law. Jadi mulai darat, Semua Tujuan Laut. awalnya itu kan dulu adalah mau dicoba disatukan. Iya. tujuannya mempermudah dari investor itu sendiri. Jadi kenapa tiba-tiba pekerja yang keberatan SP1, 2, 3 ini apa alasannya dihilangkan? Karena diatur di situ Pastor. Karena namanya omnibus kan, termasuk aturan tentang kepegawaian itu sendiri, tentang buruh itu diatur di dalam. Nah itulah. Nah yang dirubah itu salah satunya itu adalah yaitu tentang SP1. Itu mempermudah dalam arti pemilik modal di situ, tapi tidak mempermudah pekerja. Pekerja akhirnya semakin abu-abu kan, sehingga bisa diperlakukan kurang manusiawi. Makanya suara-suara gereja itu yang menyuarakan waktu itu hanya satu, PMKRI. Hanya mereka dulu yang menyuarakan tentang Omnibus Law. Yang lain Pemuda Katolik, PKRI, yang lain enggak, Ormas Katolik kan. Hanya PMKRI yang bersuara untuk menyuarakan itu.